Ini bukan cuma aquascape, tapi ini kenangan. Drama. Jadi ini dulu aquascape, cuman baru sempat aja dan baru ada waktu buat rescape. Gersang gini bisa disebut aquascape gak sih? Oke, ini hasilnya setelah dirombak. Mainnya simple aja biar low maintenance. Di sini gue pakai kayu akar rasa mala sebagai focal point. Dibalut buce mini biar ada detail. Lantainya pakai hair grass yang sengaja nggak terlalu rapet biar gampang dibersihin. Simple dan natural. Sekarang gue lagi lepasin dulu background hitamnya. Mungkin ada yang belum tahu nih fungsi dari background hitam ini. Nah, background hitam ini bukan cuman buat estetik doang loh. Fungsinya bikin warna tanaman jadi lebih pop dan warna ikannya juga jadi lebih kelihatan guys. Plus nyembunyiin kabel-kabel dan filter biar tampilan lebih clean, simple tapi efeknya dramatis banget. Pertama kita keluarin semua hardscape-nya dulu. Batu dan kayu bisa dipakai lagi asal dibersihin. Tapi soil bekas kalau udah hancur atau terlalu lama lebih baik diganti baru. Soalnya nutrisinya udah berkurang kecuali mau di recycle. Tapi harus diayak dan dicampur substrat baru. Lihat nih airnya keruh banget. Ini karena pupuk dasar yang larut. Pupuk dasar penting buat aquascape yang pakai tanaman heavy root feeder kayak hair grass atau cryptocorin. Tapi kalau cuma pakai epiphyte kayak anobias atau buce, pupuk cair aja cukup. Nah, sekarang waktunya riset total. Kaca harus benar-benar bersih biar nggak ganggu view. Pakai kanebo atau kain microfiber biar nggak baret. Dan tank udah siap jadi kanvas baru. Nah, ini salah satu bagian yang seru. Potong kayu pakai gergaji mesin portable ini. Tapi jangan kebanyakan. 1-2 kayu oke lah, seru. 1000 kayu udah pasti keram tangan. Sekarang coba masukin ke tank. Harus pas di mata. Tapi juga mempertimbangkan perawatannya nanti. Jangan sampai susah dijangkau atau bersihin alganya ribet. Kayu baru biasanya masih ngapung. Jadi kita kasih pemberat pakai batu. Pastikan permukaan kayu bersih, gak ada kulit kering yang copot. Lem Korea plus tisu itu udah cukup kuat dan aman. Agar sambungan gak kelihatan, kita lapisin pakai serat kokopit. Selain natural, ini juga bantu kamuflase garis lem. Hasilnya, seperti kayu dan batu emang naturalnya nyatu. Udah pas, udah balance, kalau iya kita lanjut ke tahap tanam. Kalau belum, adjust lagi, jangan terburu-buru guys. Karena mending ngerjainnya lama tapi sesuai daripada cepet hasilnya nggak sesuai. Kadang tuh ya kesabaran emang diuji banget di proses ini. Dan menurut gua kalau makin sabar, makin sesuai hasilnya dan makin bagus. Nah, kayu rasa malanya nih udah oke banget di dalam akuarium. Sekarang tinggal masukin si soilnya. Soil itu ibarat kayak dapurnya aquascape. Ada nutrisi kayak nitrogen, fosfor, sama potasium buat akar tanaman. Kelebihannya apa sih? Tanaman tumbuh lebih subur guys. Tapi hati-hati, soil lama-kelamaan nutrisinya bakal habis. Biasanya tuh 1-2 tahun. Dan di awal pemakaian bisa bikin air keruh. Jadi harus rutin-rutin water change supaya visualnya tetap bagus dan clear. Sekarang lanjut ke proses tanam. Di sini gue pengen pakai hair grass dan buce mini. Hair grass ini udah gue beli sekitar 4 hari yang lalu. Nah, ini belinya juga barengan sama si buce mini. Sebenarnya sih emang mau rescape-nya beberapa hari yang lalu, cuman baru ada waktu sekarang. Ya udah deh. Jadi tanamannya gue keep dulu di dalam kompleng kayak gini supaya aman. Untuk buce-bucean sih bisa berbulan-bulan ya tahannya. Karena dulu gue pernah keep buce hampir sekitar 4 bulanan lebih ya guys. Itu tuh tetap aman dan masih bisa dipakai lagi setelah itu. Dan kayak Java Fern itu juga bisa di keep di dalam kompleng atau di dalam toples yang ada isi airnya. Cuman gue nggak tahu sih kalau hair grass itu dia bisa tahan atau enggak. Oke, nextnya hair grassnya ini gue bagi jadi kelompok-kelompok kecil supaya nanti pas proses penanamannya lebih gampang dan lebih simple. Gue pastiin banget di bagian akar dan bagian atasnya itu kepisah. Jangan sampai kebalik nanti akarnya di atas terus bagian atasnya di bawah. Ngebedainnya simple banget nih. Kalau bagian atasnya tuh dia lebih hijau dan kalau bagian bawahnya tuh dia lebih kayak serabut-serabut warna coklat gitu. Kelihatan lah bentuk akarnya kayak gimana. Di sini juga gue nanamnya nggak terlalu mepet kaca ya, supaya nanti pas proses pembersihan kacanya, pas ngelap-ngelap kacanya itu gampang, nggak kena si hair grassnya. Karena si hair grass ini sensitif banget ketika baru ditanam, gampang copot. Selama 1 bulan setelah tanam itu emang harus hati-hati banget kalau ngebersihin kaca bagian dalamnya. Semua tanaman yang ditancap-tancap di soilnya itu emang bener-bener harus diperhatiin banget dan jangan sering kesentuh karena tuh akarnya masih belum nyebar banget dan belum kokoh. Oke, nextnya gue lagi sortir si bucenya ini. Bucenya ini gue ambil yang paling bagus bentuknya dan cocok untuk ditempelin di akar rasa malanya. Ini buce mini ya, gue beli tuh harga 85.000. Gue nggak tahu sih harga yang sebenarnya berapa, tapi menurut lo itu mahal nggak sih? Kalau menurut gue sih agak lumayan ya. Kalau misalnya ada rekomendasi tempat beli buce yang lebih murah, tolong dong spill di komen. Ngomong-ngomong soal buce ya, gue pengen banget beli buce tuh yang super mini banget. Gue
Gue kira buce mini ini udah mini banget ya, ternyata masih ada yang super mini guys, yang kecil banget. Nah gue pengen tuh main buce yang sekecil itu, karena kan gue main akuarium itu akuarium yang kecil ya, jadi kalau buce-bucenya gede itu berasa gede juga tanamannya. Pengen tuh yang kecil supaya detailnya tuh lebih dapet gitu. Jadi kalau lu punya tempat rekomendasi beli buce yang mantep-mantep, tolong dong di spill di kolom komen. Oke deh, lanjut ke proses nancep-nancepin si hair grassnya ke soil. Tapi sebelum ditancep-tancepin ke soil, gue isi dulu nih akuariumnya dengan air sampai airnya itu setara sama si soilnya. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya tuh biar gampang nancepin si hair grassnya ke soilnya. Kenapa? Karena si hair grassnya ini kalau misalnya kondisinya kering, gue pengalaman banget dulu tuh gampang banget copot ketika diisi air lagi. Kalau dari kalian nih, kalian punya rekomendasi nggak menanam hair grass biar gak gampang copot selain pakai teknik yang kayak gue? Coba spill di kolom komen. Nancepin hair grass itu lumayan meditatif guys, kayak lagi nanam padi di sawah yang mini gitu. Nah ini nih yang harus kalian pelajarin banget dan gue pelajarin juga sih. Kalau mau nanam hair grass itu kita harus benar-benar hati-hati banget ya. Yang pertama itu nancepinnya itu harus benar-benar kokoh dan benar-benar solid ya. Dan jangan sampai diganggu ikan. Kalau bisa jangan ada ikan dulu 1-2 minggu atau bahkan sebulan sampai akarnya benar-benar kokoh nih. Untuk pencahayaan sendiri harus diatur sekitar 6-8 jam. Ada tips juga buat kalian yang pengen hair grassnya tebel kayak karpet gitu. Kalian bisa pakai CO2. Karena CO2 itu ngebantu hair grass kalian jadi lebih tebel. Tapi kalau misalnya nggak pakai CO2 tetap bisa, cuman hair grassnya tuh tumbuhnya jadi kayak tinggi, bukan tebel kayak karpet gitu. Nancepin si hair grassnya udah, selanjutnya kita tinggal tempelin si bucenya ini ke kayu akar rasa mala guys. Gue bakal tempel nih buce ke kayunya pakai lem Korea. Perhatiin banget nih permukaan kayu rasa mala dan bucenya atau bagian bucenya yang bakal ditempel itu make sure jangan terlalu basah, atau kalau bisa sih jangan lembab, supaya si lem Koreanya ini bisa nempel dengan maksimal. Visualisasikan juga supaya si bucenya ini nempel dengan bagus dan tepat nih guys secara visual. Karena kalau udah nempel itu bakal susah lagi buat cabut si bucenya, atau kalau bisa pun kecabut itu bucenya jadi rusak. Jadi sebelum ditempel dikeker-keker dulu nih guys secara visual udah oke atau belum. Nah kalau udah oke baru tempelin pakai si lem Koreanya. Tipis aja, jangan terlalu tebal pakai lem Koreanya. Please hati-hati banget kalau nempelin si lem Korea atau nempelin apapun pakai lem Korea. Karena kalau udah kena di tangan ketempel sama jari lu nih si lem Koreanya, atau jari lu nempel ada lem Koreanya, itu susah banget lepasnya beneran. Pastiin lagi itu buce yang ketempel bukan jari lu. Kalau jari lu udah ketempel, maksudnya si bucenya udah ketempel, itu lu udah bisa langsung isi airnya. Tapi make sure lagi tuh lem-lem sama buce-bucenya udah ketempel dengan bener dan kuat, supaya nanti ketika diisi air gak ada yang copot. Tapi tunggu bentar deh, gue penasaran nih, lihat posisinya udah oke atau belum dan buce-bucenya yang ketempelnya udah mantap atau belum. Sama hair grassnya nih, gue pengen make sure lagi kalau si hair grassnya ini gak bakal copot ketika udah diisi air secara full. Menurut gue sudah oke sih, gue tinggal nikmatin dulu bentar sebelum diisi sama air full. Ternyata kalau gak ada airnya kayak gini cakep juga ya. Gimana kalau kita bikin paludarium kali ya, biar ada air sama ada daratannya gitu. Kayaknya seru juga nih kalau bikin paludarium. Oke, kalau dilihat-lihat tampilannya udah cukup minimalis ya. Emang cocok banget buat kaum-kaum sibuk kayak gue. Jadi kalau maintenance lebih simple dan lebih gampang, langsung aja kita angkut dan taruh di raknya. Abis itu baru kita isi air full di akuariumnya. Pelan-pelan dan hati-hati banget, karena kalau terlalu cepet, terlalu deres ngisinya, ini soilnya pada kebongkar dan tanamannya pada buyar. Setelah itu tambahin juga bakteri starter, water conditioner, dan alga whey. Dan gue biasanya pakai teknik 2 minggu pertama itu gue water change 2-3 hari sekali. Water change-nya 30-50%. Nah kalau keruh banget nih, gue biasanya WC-nya itu 50%. Tapi kalau airnya masih bening, itu gue WC-nya sampai 30% aja. Oke, semuanya udah clear, filter juga udah dipasang, udah dihidupin. Sekarang tinggal tunggu dan lihat. Ya nggak cuma tunggu dan lihat doang sih, tapi juga kita harus perawatan nih guys. Perawatannya harus bener. Kalau nggak bener ini bakal hancur lagi. Semoga aja nih aquascape bakal bertahan lama dan sustainable. Karena desain sebelumnya itu Dutch style guys. Ngide banget gue desain Dutch style, tapi gue nggak tahu cara ngerawatnya. Ya, dan endingnya jadi gersang dan botak, sisa soil sama batu-batuan kayak video di awal yang lo lihat itu. Tapi itu dulu, sekarang udah belajar dari kesalahan guys. Jangan bikin Dutch style lagi, susah guys. Sekarang tinggal enjoy yang udah jadi. Dan gimana menurut kalian? Apakah udah simple? Apa udah minimalis? Atau masih ribet nih desain kayak gini untuk ngerawatnya? Kalau menurut gue sih udah simple dan minimalis dan gampang banget nih buat ngerawatnya. Oke, sampai ketemu di next konten. Gue bakal update
update terus nih aquascape yang baru aja gue rescape. Komen di kolom komentar kalau kalian ada rekomendasi konten buat kita bahas nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka sama konten ini. Bye, sampai ketemu di next konten.